Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Niat umrah boleh, nekat jangan. Halo teman podium Palangka Pos dimanapun Anda berada, selalu berbahagia. Langit Timur Tengah lagi panas. Bukan karena panasnya matahari di gurun, tapi juga panasnya karena urusan politik dan juga militer yang bikin dahi banyak orang berkerut. Ketika negara-negara besar saling unjuk otot dan juga saling menunjukkan kekuatannya, dampaknya kadang terasa sampai ke rakyat kecil yang cuma ingin beribadah. Termasuk urusan umrah. Nauzubillah menjalik. Cepat damailah duniaku. Belakangan pemerintah menyarankan agar calon jemaah mempertimbangkan dan menunda keberangkatan umroh untuk sementara waktu. Bukan karena ibadahnya dilarang, tapi karena situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang sedang tidak sepenuhnya bersahabat. Kalau bahasa sederhananya sih begini. Kalau di kampung kita ada 2 orang berkelahi di tengah jalan, masa kita harus lewat gang sebelah situ? Ya kita harus nyari yang lain dong, jangan ikut-ikutan di sana. Mati konyol nanti kita. Bukan begitu? Apalagi urusan ibadah ke tanah suci bukan perjalanan naik motor seperti ke pasar. Ini perjalanan ribuan kilometer kawan. Naik pesawat, melewati wilayah udara, banyak negara yang dilewati. Kalau situasi global sedang tidak stabil, itu sedikit saja perubahan bisa bikin jadwal penerbangan itu berantakan. Dan kasihan loh kawan-kawan yang berada di sana ataupun yang berada di Indonesia untuk berangkat. Sabar, sabar, dan sabar. Nih bayangkan, sudah niat husuk, mau ibadah, malah husuk menunggu di bandara berjam-jam. Itu susah itu. Pahalanya mungkin tetap ada, tapi capeknya itu. Uangnya apa lagi? Itu habis itu kita capek lagi. Aduh, jangan sampai deh. Data pemerintah mencatat puluhan ribu jemaah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Pemerintah tentu tidak bisa bersantai-santai saja. Maka berbagai langkah juga harus disiapkan. Mulai dari koordinasi antar kementerian, pemantauan jalur penerbangan, sampai kemungkinan penerbangan tambahan kalau memang itu diperlukan. Intinya sederhana. Jangan sampai orang berangkat ibadah tapi pulangnya malah penuh drama. Lo bayangin aja saat kita mau ibadah dan sana kemari bagaimana kita? Kita mati konyol. Ya memang ibadah, cuma tetap hati-hati, sabar. Teman podium Palangka Pos dimanapun berada, maskapai juga katanya siap memberi opsi pengembalian dana atau penjadwalan ulang. Ini kabar baik sih. Setidaknya calon jemaah tidak perlu merasa seperti membeli tiket konser yang tiba-tiba batal, itu akhirnya tanpa kabar. Kepala daerah juga ikut mengingatkan masyarakat di wilayah masing-masing. Pesannya sama, kalau tidak mendesak, tunggu situasi lebih tenang. Kadang kita memang terlalu terburu-buru. Baru dengar promo tiket murah, langsung pada ngebet pengen. Itu merasa panggilan hati katanya. Padahal pengen desak-desakan. Sabar kawan, sabar sobat. Jangan sampai seperti itu. Tetap tenang. Bukan berarti niat ibadah harus ditunda selamanya. Niat tetap baik. Baik itu niat. Cuma persiapkan juga dalam perjalanan. Dalam kondisi dunia yang sedang sensitif sifat ini, itu juga harus hati-hati. Sedikit kesabaran justru bagian daripada ikhtiar untuk masyarakat juga yang lebih bagus. Teman podium Palangka Pos yang selalu berbahagia. Karena dalam agama juga diajarkan satu hal yang sering kita lupa, bahwa menjaga keselamatan itu juga bagian daripada ibadah. Jadi kalau saat ini pemerintah menyarankan untuk menunda, tidak perlu buru-buru curiga. Anggap saja ini seperti niat atau nasihat orang tua kepada anaknya di rumah. Kalau hujan deras, jangan dulu keluar. Tunggu reda. Hati-hati kalau berjalan nanti licin. Jadi tetap hati-hati waspada. Itu pesannya. Lagi pula, ibadah yang tenang jauh lebih nikmat daripada ibadah yang penuh dengan deg-degan ataupun was-was. Niat tetap di hati, doa tetap dipanjatkan. Tiket, ya sabar dulu sedikit. Tanah suci tidak kemana-mana. Dunia saja yang sedang sedikit ribut kemana-mana. Buah kanas, buah mengkudu. Situasi dunia lagi panas,
kita sebaiknya sabar dan tahan hati lebih dahulu.